Kamis 8 Juni 2023, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah, bersilaturahmi ke Pondok Pesantren An-Nur II di Malang, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Kombes Pol Nurul Azizah didampingi pimpinan Pondok Pesantren An-Nur II, Kiai Haji Fathul Bari, Ketua DMI Kabupaten Malang, Kiai Haji Imam Sibaweh, dan narasumber Polri, Nasir Abbas. Di Pondok Pesantren An-Nur II, Divisi Humas Polri juga mengadakan fokus group discussion dalam rangka kegiatan kontraradikal dengan tema terorisme musuh kita bersama. Kombes Pol Nurul Azizah mengatakan kontraradikal tidak bisa dilakukan hanya oleh satu instansi, tapi juga semua stakeholder terkait agar bisa menangkal paham radikalisme yang terjadi di masyarakat. Kemudian sebenarnya apa sih kontraradikal? Kontraradikal adalah suatu upaya yang dilakukan secara bersama-sama, tadi sudah kami sampaikan, tidak bisa dilakukan secara perorangan, tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi berdasarkan kerjasama dengan tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian pemerintahan dan sebagainya untuk mencari cara-cara atau strategi yang efektif sehingga kita terhindar dari menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ideologi yang radikal. Di kesempatan ini, narasumber Polri Nasir Abbas yang merupakan mantan anggota teroris Jemaah Islamiyah memberikan materi dan pesan kepada para santri Pondok Pesantren An-Nur II agar para santri tidak terkontaminasi paham radikalisme. Ketika seseorang itu sudah punya pikiran anti kepada pemerintah, ingin merubah sistem pemerintah, menolak Undang-Undang 45, menolak 4 pilar, yaitu Undang-Undang 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, maka dia sudah masuk kategori radikalisme. Karena radikalisme itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara kekerasan atau drastis. Jadi pemaksaan kehendak. Maka jika memikirkan ini, pemerintah boleh diperangi, presiden boleh dibunuh, presiden kafir boleh dibunuh. Walaupun dia atas nama Muslim tapi dia tidak menjalankan undang Islam, maka dia kafir, boleh diperangi. Nah, ketika kita sudah berpaham seperti itu, berarti kita sudah berpaham radikal, paham radikal atau radikalisme. Dan masuk langkah berikut, berpotensi pada langkah berikutnya, action. Ketika action, mulailah lakukan kerusakan, mulailah mentargetkan polisi muslim, ditargetkan bunuh, orang muslim yang lain yang tidak setuju dengan dia dikafirkan dan dianggap boleh bunuh, maka terjadilah aksi terorisme, dan itu yang terjadi. Kiai Haji Fathul Bari selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nur II mengucapkan terima kasih kepada Polri atas materi kontraradikalisme sehingga bisa diterapkan kepada para santri agar tidak terpapar paham radikalisme. Acara ini saya kira sangat-sangat positif, memberikan pencerahan bagi kami dan kalangan pesantren untuk bisa memahami bagaimana kaum muslimin itu terjangkit oleh virus radikal. Dan dengan paparan tadi bisa kita juga tahu bagaimana cara mengkontra mereka, orang-orang yang sudah terpapar radikal ini, sehingga bisa kembali ke jalur yang benar di dalam agama Islam gitu. Sehingga saya kira ini sangat-sangat bagus sekali acara ini untuk kita gitu. Saya kira acara seperti ini harus digelar secara rutin mungkin apa tahunan, apa per semester gitu, sehingga terus bagi kalangan pesantren ataupun sebagai warga Indonesia bisa tercerahkan, sehingga dengan demikian semakin banyak warga negara Indonesia ataupun kaum muslimin yang bisa mereka itu menghindari paham-paham radikal, karena mereka sudah tahu ciri-cirinya, bagaimana trik mereka, sehingga tidak ada lagi yang terjebak oleh marketingnya aliran radikal ini, sehingga bisa deteksi dini, sehingga lingkungan kita bisa aman dan bangsa Indonesia tentunya bisa terbebas dari radikal ini. Melalui kegiatan fokus group discussion ini diharapkan dapat tersampaikan pesan toleransi dan menjauhkan paham radikalisme di masyarakat sehingga terjaga kenyamanan dan ketentraman di wilayah Malang, Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur,
Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV.